nanti atau belum. Nah, ini jika 2 menit sudah ada nafas, sudah ada nadi, maka kita posisikan kayak terletak sedikit, posisi recovery, jadi posisi istilahnya pemulihan. Kita terletak, jaga batasi nafas, evaluasi batasi nafas dan kemudian jangan biarkan korban sampai tenaga korban datang. Ya, takutnya nanti ditinggal sendirian, terus di nafasnya, nah, mati, repot. Nah, ini kebatasan itu tuh anak-anak jadinya ya pas saya kasih tahu sekedar biar tahu aja ya. Nanti untuk mereka kita dewasa, nanti anak juga boleh. Ya, ini jadi 1 tahun sampai ada tanda-tanda pubertas itu kita asumsikan itu ya, jadi ada patokannya nanti berapa frekuensi memberikan nafas buatan dan berapa memberikan pijat jantung. Kalau dewasa itu 1 penolong itu perbandingannya pijat jantung 30 nafas 2 kali, ya 2 penolong sama 30 tetap 2 kali pernapasan. Untuk anak-anak sama juga 30 2 pernapasan buatan, 2 penolong juga sama. Berbeda untuk bayi. Kalau bayi 1 penolong itu 30 pijat jantung 2 nafas buatan. Kalau 2 penolong kita ada bantuannya ya untuk yang memberikan nafas sendiri, pijat jantung sendiri itu 15 banding 2. Jadi untuk pijat jantungnya 15, nanti nafasnya 2 kali. Jadi perbedaannya hanya sedikit, pada prinsipnya sama. Anak bayi sama dewasa semua prinsipnya sama. Ini untuk bayi lebih dari 28 hari sampai 12 bulan. Nah ini sama tadi jadi prinsipnya sama dengan anak. Nah ini perbedaannya di sini. Jadi untuk anak-anak kita tidak memakai 2 tangan. Anak-anak hanya memakai 1 tangan saja. Jadi kita tangan ini atau tangan kanan boleh, tangan mana yang terkuat. Kalau orang yang kidal bisa kita pakai tangan kiri. Kalau tangan kanan normal berarti kita pakai ya tangan kanan. Jadi kalau orang tangannya istilahnya udah besar itu atau udah gede, itu bisa pakai 2 jari, 2 tangan juga boleh. Jadi perbedaannya di situ. Ya. Nah, ini untuk bayi. Bayi pakai 2 jari. Ya, pakai jari telunjuk, jari tengah. Untuk bayi pakai tengah. Ya, itu pakai jari telunjuk, jari tengah. Bisa juga pakai ibu jari kedua ibu jari. Dari bawah kita melingkarkan tidak ada kita bisa pakai ibu jari. Itu juga bisa. Ada anak untuk melakukan pijatan itu pada anak sekitar 4 cm atau 1,5 inci. Kalau dewasa itu 5 cm ya, atau 2 inci ya, rasionya tadi ya. Untuk 1 penolong 30 banding 2, untuk 2 penolong 15 banding 2 ya, ini. Nah ini sama tadi untuk membuka jalan nafas ya, hyperventif atau jauh pas. Ini sedikit position untuk pada pasien anak atau bayi ya. Jadi mendatar biasanya kita kasih ganjalan di sebelah bawah sini itu pada posisi recovery atau berbagai bayi kalau sudah tertolong ada nafas atau nanti itu posisinya sedikit posisi. Jadi ada di bawahnya sini kita sedang alat misalnya pakai jaket atau apa dengan terlalu tinggi ya.
Ini ya, high quality CPR. Ada 5 kualitas CPR di mana kualitas itu tinggi, kualitas itu baik. Ada 5 item yang perlu kita patuhi agar apa yang kita berikan, kita kasih RJP itu berhasil. Ya, kita maksimal bisa pasien yang kita beri pertolongan bisa tolong kalau kita mencukupi 5 item di situ. Nah, ini puspas, ini recoil, chest recoil, minimis interruption dan deep effective breath. Ya, ada 5 item itu yang tidak boleh kita abaikan itu. Ya, kalau salah satu kita abaikan, maka tidak akan bisa maksimal kita memberikan suatu pertolongan. Jadi pasiennya harapan presentasi duduk akan kecil. Kalau 5 itu terpenuhi, maka harapan hidup pasien itu akan tertolong. Pusat ya, kedalaman ada 5 cm ya, sepertiga dalam dada. Untuk anak 4 cm dan bayi juga 4 cm. Pusat, jadi kecepatan perlu. Jadi 100 sampai 120 kali per menit kecepatannya. Jadi memang kedalaman dan kecepatan itu perlu dilatih. Kalau kita tidak pernah latihan, yang sudah lulus saja kadang lupa kalau tidak kita asap terus. Misalnya hal-hal seperti ini, ya. Atau 30 kompresi sampai 15 sampai 18 detik. Minimal interruption itu tidak boleh diganggu. Jadi jangan sampai diinterupsi. Jadi orang yang memberikan resusitasi jantung jangan diganggu, jangan diinterupsi, jangan diselah. Jadi maksimalnya dia memberikan pijakan jantung secara maksimal, jangan diselah. Jadi harus seperti itu. Tidak boleh berhenti dia. Chest recoil, jadi beri kesempatan dada mengembang saat kita memberi bicara. Itu dada nanti mengembang dulu baru bicara. Jadi jangan ditekan terus ini ya. Recoil sempurna dulu baru ditekan. Recoil sempurna kita tekan. Jadi berikan dada mengembang sempurna. Tidak ada itu kita memberikan perlawanan nafas secara efektif, jangan hiperventilasi. Jadi jangan memberikan oksigen pada nafasnya berlebihan. Yang itu biasanya kalau memberikan pada nafas atau nafas yang berlebihan, perutnya masuk di abdomen, jadi biasanya dia akan tumbuh pingsan. Nah ini sudah. Nah ini alat yang bisa digunakan atau yang bisa dikatakan AED ya, automatic external defibrillation. Ini biasanya kalau di kota besar atau di negara maju, di tempat-tempat umum sudah tersedia, di bandara, di stasiun, di mall-mall, di desa sebagai besar juga sudah ada. Ya, alat ini secara otomatis akan melakukan pijat jantung. Kayak David hujatan gitu, kayak di sinetron, di setrum gitu. Ya, nah, namanya automatic external defibrillator. Ya, nanti saya bawakan. Nanti hanya perkenalan saja ya. Nanti bisa dilihat alatnya bagaimana. Tapi nanti dari ini hanya pengenalan untuk digunakan oleh boleh ya. Ini pengenalan jadi AED pemasangannya di apek dan di sternum. Kalau bagi pemasangan pek itu yang besar tadi ya, bukan di dada sama di kursi, tapi di dada dan di punggung berkelana. Jadi itu dada dan punggung. Dan alat untuk memberikan kajian listrik. Nah, ini cara penggunaannya mudah sebenarnya, jadi orang awam bisa menggunakan ini. Makanya di bandara di Indonesia yang bandara besar itu security-nya untuk menjaga bandara itu sudah bisa menggunakan alat ini, juga tidak bisa.
melakukan PHP sudah bisa. Jadi mudah, simpel. Yang membaca nanti alat itu sendiri bahwa dilakukan kecil ketika atau tidak. Kalau tidak dibaca setelah ritme jantungnya tidak memerlukan kejutan listrik, dia sudah tidak akan mungkin listrik dan tidak akan aktif. Kalau perlu kejutan listrik dia akan aktif dengan sendirinya. Tapi kalau tidak diperlukan ya tidak akan memberikan kejutan listrik. Saat AED aktif saya diberikan dengan cara untuk lanjut pada saat ini. Ini komplikasi saat melakukan respirasi atau CPR. Ini bisa fratur kosle, bisa luka di paru-paru otonom, bisa ada luka organ lain, bisa ada penumpukan udara di lambung. Jadi ada komplikasi yang kemungkinan kalau misalnya patah tulang sini itu bisa patah tulang dada itu ada sering sekali. Jadi mungkin karena terlalu kuat atau apa ya, jadi langsung itu patah tulangnya. Jadi biasanya pada orang tua karena tulang sudah rapuh itu ada resiko terjadinya patah tulang kostil atau tulang sternum. Tapi kita tidak usah takut, kita abaikan itu. Dan patah nggak apa-apa, patah apa seperti jantungnya kan naik. Nah, saat patah dibiarkan jantungnya kayak sobek percuma. Ini saat kita patah, tapi mati loh. Kita jadi biarkan patah tidak apa-apa, lanjutkan saja. Kalau itu memang patah, apa lanjut patah yang penting jantungnya itu bekerja. Ya yang penting hidup dulu. Ya kalau patah kita bikin ke belakang nanti masalahnya dokter ortopedinya. Dan penting kita memberikan pertolongan pertama itu jantung bekerja hidup. Dengan bersih di masalah patah itu misalnya dokter ulang. Ya itu stabil patahnya masyarakat dokter ulang untuk dilakukan itu bisa jadi boleh tidak apa-apa dia patah tulang apa masalah itu saja ya CPR stop. Kapan sih kita memberikan CPR? Jadi mungkin tergantung dari rumah sakit atau dari vaskes kesehatan masing-masing ada SOP-nya. Ada laporannya mungkin secara nasional itu tidak ada laporan apa kita berhenti melakukan CPR ya. Atau mungkin di sini ada setelah 30 menit tidak ada hasil atau SPO-nya mengatakan mungkin 1 jam tidak ada hasil, boleh kita melakukan tergantung dari rumah sakit atau vaskes yang ada di situ patokannya apa ya. Penolong yang lebih ahli datang, kita akan stop mungkin ahli pertolongan data, kita keluar yang pertolongan ahli yang memberikan. Biasanya yang satu permintaan, dari konsultasi biasanya di rumah sakit di ruang ICU atau di ruang perawatan kritis itu dari keluarga sudah menandatangani bila terjadi tindakan dan jantung, keluarga sudah menghendaki dilakukan kajian itu boleh. Ya, karena sudah penyakit yang kronis, sakitnya sudah terlalu lama, ya, itu keluarga mungkin boleh jangan dilakukan kajian. Jadi corona ya keluarga ikhlas berarti istimewaannya karena sakitnya mungkin kronis, sudah terlalu lama, sudah tersiksa lama. Boleh mungkin dalam kondisi koma yang panjang itu bisa BNR medis maupun pertimbangan ya. Penolong kelelahan ya, kalau kita sudah lelah ya udah kita istirahat ya. Tapi kalau baru 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus terus jangan bilang lelah ya, baru sebentar lelah nggak boleh ya. Kalau saya aja masih kuat sampai 5 siklus itu setengah jam itu masih kuat melakukan RCP itu. Kalau di dulu sekarang banyak nggak kuat
masih muda dulu Pak, saya pernah sampai setengah jam, jadi nggak ada pengganti, jadi pengganti karena saya cewek, jadi nggak begitu maksimal sampai beberapa siklus saya melamar tersebut. Jadi bisa dicoba nanti tersebut, tapi jangan pada temennya ya, nanti pada mungkin boleh. Ada tanda-tanda pasti kematian. Kalau sudah ada tanda-tanda pasti kematian, boleh kita menghentikan CPR. Jadi secara pasti waktu akan kita menghentikan harus berapa jam, 2 jam, 3 jam, lalu nggak ada. Jadi tergantung fase masing-masing membuat SOP-nya berapa, tergantung SOP-nya masing-masing. Ini referensi mahal kita pakai tahun 2020 ya, yaitu pas saya Amerika, jadi Amerika pelan jantung